Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, kasus kejahatan terhadap anak beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Kasus tersebut tentunya mencoreng predikat Kabupaten Layak Anak yang telah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Seperti yang terjadi baru-baru ini, bocah perempuan yang berumur 3 tahun dicabuli lalu dibunuh dan jasadnya dibuang ke semak-semak. Lebih mirisnya lagi, pelaku merupakan tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak puluhan meter. Tidak hanya itu, kasus bentrok antar remaja yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan 1 orang remaja meninggal dunia. Dalam kasus pembunuhan ini dilakukan oleh 5 remaja yang berstatus masih pelajar. Tidak hanya itu, kasus kekerasan seksual juga meningkat terhadap anak di beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Kejadian demi kejadian yang terjadi tentu mencoreng predikat Kabupaten Layak Anak yang telah dinobatkan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, Aris Merdeka Sirait, saat menjenguk keluarga korban yang dibunuh, serta tindakan asusila di Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Ketua Umum Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengatakan, kenapa kasus-kasus seperti ini terus terjadi dan meningkat di Kabupaten Deli Serdang. Saat ini, Kabupaten Deli Serdang masuk dalam zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tuntutannya adalah dengan peristiwa ini, saya kira kita bersepakat, Komnas Perlindungan bersepakat, kunjungan kerja ini sebagai hari yang pertama yang nanti akan kita koordinasikan dengan para penegak hukum. Kemudian juga kita akan mempertanyakan, memberikan masukan kepada Bupati Deli Serdang, mengapa kasus-kasus yang serupa ini terus meningkat di Deli Serdang. Kita ingin tahu apa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kita juga ingin terlibat bagaimana zona merah kekerasan terhadap anak di Deli Serdang itu bisa terurai dan bisa memberikan jaminan kepada anak-anak ini. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai lalai terhadap kasus kekerasan terhadap anak karena kasus kejahatan ini terus berulang tanpa adanya upaya pencegahan. Pemirsa, ratusan pelajar di Kota Medan mendatangi tempat pameran akbar dan berbincang dengan para perwakilan dari Universitas Malaysia lewat pameran pendidikan yang diselenggarakan Education Malaysia Global Service di Medan kemarin. Sebanyak 26 sekolah, 4 lembaga pendidikan Indonesia, 6 universitas terbaik dari Malaysia mengikuti pameran pendidikan lewat program Ayo Kuliah di Malaysia yang terdiri perguruan tinggi negeri dan swasta dan internasional yang berada di Malaysia. Pameran ini berfokus pada penawaran program studi dari S1 hingga S3. Senior Regional Manager EMGS, Edmegat Samsul mengatakan program Ayo Kuliah di Malaysia ini merupakan kolaborasi strategik di antara Education Malaysia Global Service dan Education Malaysia Indonesia (EMI). Program ini merupakan kolaborasi strategik yang mana kerjasama ini harus terjalin dan ini juga merupakan inisiatif sebagai suatu usaha mengukuhkan hubungan Indonesia-Malaysia. Lebih lanjut dikatakan Konselor Education Malaysia Indonesia Embassy of Malaysia Jakarta, Muhammad Mubarak Samsudin, khususnya dari aspek pendidikan, pameran ini juga menyajikan sesi-sesi pembahasan mengenai tips dalam pengerjaan tes dan pendaftaran. Memberikan pelayanan bimbingan secara gratis kepada pelajar Kota Medan yang prospektif dan menawarkan kepada mereka berbagai sumber serta cara untuk membantu mereka menjajaki tahap-tahap untuk belajar di Malaysia. Mulai pencarian sekolah, mengidentifikasi peluang dan pendanaan, mengisi aplikasi hingga mempersiapkan untuk keberangkatan. Kita bekerjasama dengan MGBK, Majlis Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk menarik minat para pelajar untuk hadir ke acara pada pagi ini. Bagi kita memperkenalkan, kita bawakan 16 universitas Malaysia sama ada negeri dan juga swasta ke sini kepada adik-adik di Medan untuk mereka berkenalan dengan universitas-universitas ini yang kita bawakan. Mungkin kita harapkan ke depannya para pelajar ini yang kebanyakannya daripada kelas 11 dan 12
akan melanjutkan studi mereka di Malaysia di peringkat S1 pada tahun hadapannya. Ayo Kuliah di Malaysia merupakan promosi pendidikan mempopulerkan konsep terjangkau dan terakui. Malaysia yang terletak berdekatan dengan wilayah Sumatera Utara menawarkan berbagai jenis kualifikasi pendidikan yang diakui secara internasional dengan biaya hidup dan kuliah yang terjangkau. Ketua Kanseri Konsulat Jenderal Malaysia yang juga Konsul Malaysia Muda, Aziza binti Abdul Aziz mengatakan, di antara faktor utama pemilihan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelajar antara bangsa adalah dari segi biaya pendidikan yang ditawarkan. Biaya hidup yang terjangkau juga menjadi daya tarik untuk pelajar antara bangsa untuk belajar di Malaysia, termasuk keperluan harian, biaya transportasi, kos, dan biaya pendidikan. Jadi bila kita buat program pameran hari ini makanya seperti saya cakap tadi amat bertepatan kerana dari segi peluang untuk bakal-bakal pelajar ketemu atau berjumpa secara terus dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak yang berwenang supaya bisa ditanyakan langsung. Contoh EMJS kita bisa tanyakan tentang visa. Contoh universitas yang ada bisa ditanyakan tentang biaya. Jadi dari segi fasilitas itu bagi kami kita bawakan universiti ke sini supaya biar ada komunikasi yang secara langsung daripada pihak yang berminat dan juga pihak yang menawarkan sama ada pendidikan atau perkhidmatan. Kelompok pemuda milenial membagikan sarapan gratis untuk penarik becak. Seorang pemuda yang tergabung dalam kelompok pemuda milenial membagikan sarapan gratis di Jalan Setiabudi Medan pagi tadi. Gerakan Jumat Berkah ini rutin dilakukan oleh para relawan pemuda milenial pada setiap hari Jumat. Sarapan pagi dibagikan secara langsung kepada penarik becak yang sedang menanti penumpang di sepanjang Jalan Setiabudi. Kegiatan sosial tersebut bisa dapat terus berjalan dengan berbagai dukungan dari sejumlah donatur dan relawan. Selain membagikan sarapan pagi, pemuda milenial juga rutin membagikan nasi gratis dari masjid ke masjid, juga kepada panti asuhan serta tolong-menolong orang sakit, hingga memberikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Relawan bernama Putra menjelaskan kegiatan sosial ini adalah murni untuk kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik. Itu memang kegiatan yang rutin kami lakukan sebagai pemuda-pemudi milenial Kota Medan. Ya seperti yang abang lihat tadi lah bang, kami bagi-bagi sarapan gratis sama abang beca, petugas kebersihan dan petugas pagi lainnya. Kalau harapan saya ya bang, ya semoga aja lah makin bertambah lagi para pemuda-pemudi milenial ini untuk saling peduli, saling respect terhadap sesamanya, saling tolong-menolong, dan mampu menyisihkan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan sosial yang diprakarsai oleh pemuda milenial tersebut diharapkan dapat memberi contoh positif kepada masyarakat luas untuk membantu sesama dan tidak lupa dalam bersedekah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan pemimpin yang mampu membuat perubahan menuju transformasi digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arif Trinugroho, pada pembukaan program pelatihan Digital Leadership Academy, kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balitbang, SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumut, dan The Moeller Institute University of Cambridge di Aula Kantor BPSMD Sumatera Utara kemarin. Disampaikan Arif, di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya inovasi bidang teknologi dan kini era society 5.0, di mana masyarakat dituntut untuk hidup berdampingan dengan teknologi, menguasai dan memanfaatkan teknologi. Arif mengingatkan saat ini berada di dunia yang serba tidak pasti, memerlukan kemampuan sebagai pimpinan tanggap akan perubahan yang begitu cepat.
dituntut lincah, cepat, cekatan, serta mampu beradaptasi. Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo RI Hari Budiarto mengatakan DLA merupakan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas digital bagi para pemimpin Indonesia, sehingga diharapkan menjadi pemimpin yang mendapatkan wawasan secara internasional di bidang teknologi digital. Untuk itu, Kemenkominfo ingin mencetak talenta pemimpin digital di 2023 termasuk di Sumatera Utara dengan target 30 orang dan untuk Indonesia 500 talenta. Bapak Ibu ada 20, 4 yang udah di SKK. Di SKK provinsi. Sekaligus juga dengan pusat, itu udah pasti karena pusat anggarannya. Jadi nanti kabupaten kota sesuai dengan usulannya, ya, sesuai dengan kewenangannya, dan tugas kami adalah untuk mereduksi kawasan-kawasan ataupun permukiman kumuh. Nah, kewenangan kita adalah di 10-15 hektar. Nah, kita bekerja juga berdasarkan surat keputusan Bupati yang menyatakan di mana kawasan-kawasan 10 sampai dengan 15 hektar itu yang kumuh. Nah, itu nantinya akan kita perbaiki jalan lingkungannya, kemudian drainase lingkungannya. Nah, itu datangnya ya dari bawah, dari kabupaten kota. Terkait soal ada 30 kepala daerah di Sumatera Utara yang akan mengikuti DLA, menurut Hari akan ada seleksi serta penilaian bahkan dari 30 kabupaten kota yang lulus seleksi hanya 17 daerah. Sementara itu pemirsa, Kementerian Kominfo ingin mencetak talenta pemimpin digital 2023, termasuk di Sumatera Utara dengan target 30 orang dari seluruh Indonesia, 500 talenta. Demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemenkominfo Hari Budiarto pada press conference di Aula Cemara BPSDM Jalan Ngakengko Medan kemarin. Budiarto menjelaskan ada 3 tema pada program Digital Leadership Academy 2023. Tema pertama, Smart Digital Leader Indonesia Maju, di mana programnya terbuka lebih luas untuk talenta yang ada di tingkat pimpinan, baik dari sektor privat maupun sektor pemerintahan, sehingga para pemimpin masa kini bisa mendapatkan peluang sama dalam mengembangkan kapasitas di bidang digital. Tema kedua secara khusus untuk para talenta yang berasal dari kalangan pemerintah daerah, yakni Smart Digital Leader Indonesia Makin Digital. Program ini adalah rancangan khusus bersama Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Para bupati dan wali kota terpilih akan mendapatkan pelatihan untuk jadi pemimpin digital. Para bupati, wali kota dapat mengikuti DLA Smart Digital Leader Indonesia Makin Digital dengan beberapa syarat. Antara lain, kota kabupatennya memiliki tingkat inflasi yang rendah, memiliki solusi inovatif di pemerintahannya, serta memiliki wawasan yang luas. Agar lebih memahami cara kerja teknologi dalam memajukan layanan di pemerintahan, melalui program ini para wali kota dan bupati dapat kesempatan belajar langsung ke negara maju. Terakhir, Smart Digital Leader Provinsi. Pelatihan ini secara khusus adalah untuk pengembangan talenta-talenta di pucuk pimpinan, namun untuk lingkup provinsi. Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, ini melakukan kegiatan bersama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara dalam rangka yang pertama adalah untuk agar masyarakat di Sumatera Utara ini bisa secara optimal memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital, terutama kepada para pimpinannya. Terus kemudian yang kedua adalah kami memberdayakan BPSDM Provinsi agar bisa mempunyai pelatihan-pelatihan yang arahnya ke bidang digital. Terkait 30 kepala daerah di Sumatera Utara yang akan mengikuti DLA, menurut Hari akan ada seleksi serta penilaian. Bahkan dari 30 kabupaten kota yang lulus seleksi hanya 17 daerah. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Saiful membuka bazar UMKM Kemenq 1 Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 tahun 2023 yang dihadiri para Kepala Kanwil Kemenq se-Sumatera Utara di Medan.
Peran UMKM sangat besar dalam perekonomian Sumatera Utara dan nasional. Beberapa krisis terlewati dengan peran UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang sangat penting untuk tetap mempertahankan peran UMKM dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Saiful yang didampingi Kepala KPTIK BMN Medan sekaligus Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Syarul Eli Mahyudin mengatakan bazar yang dilaksanakan Kemenq 1 ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara Kemenq 1 Sumatera Utara dengan pihak terkait, utamanya perbankan dan LKBB dalam menyalurkan kredit usaha rakyat KUR maupun kredit ultramikro di Sumatera Utara. Kegiatan bazar ini merupakan salah satu program UMKM Financing Empowerment yang digagas oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka meramaikan bazar UMKM ini juga diikuti lomba mewarnai bagi siswa TK dan SD, dengan tujuan untuk mengenalkan anak sejak dini tentang keberadaan UMKM, untuk mempersiapkan generasi terbaik dalam pengelolaan keuangan negara maupun pendidikan bagi generasi muda. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi LPDP dengan mengikutsertakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan dan sosialisasi pendidikan PK Instan kepada para siswa dari berbagai sekolah di Kota Medan. Dengan kegiatan ini diharapkan kepada masyarakat terutama kaum muda dapat memanfaatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas yang dibiayai oleh negara untuk turut menjadi pengelola keuangan negara yang amanah di masa depan. Yang kita hadapi baik masa resesi maupun masa pandemi ini itu didukung oleh para pelaku UMKM, ya, sehingga mereka mampu bertahan dan menopang ekonomi kita dengan baik. Sehingga berdasarkan hal itu pemerintah tentu mempunyai perhatian khusus bagi tulang punggung perekonomian kita ini. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah mereka-mereka para pelaku UMKM. Dan ini sudah teruji dari beberapa masa terjadinya kondisi resesi di kita, termasuk pada masa pandemi kemarin. Sehingga upaya-upaya dan dukungan pemerintah ini terus kita jalankan, baik dalam segi pemberian pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang murah, termasuk juga di dalam pemberian insentif perpajakan. Sehingga kemampuan mereka untuk mandiri itu betul-betul dapat tertopang dengan dukungan pemerintah. Kegiatan bazar ini diikuti 30 UMKM pilihan binaan Kemenq 1 Provinsi Sumatera Utara yang merupakan sebagian kecil dari UMKM binaan Kemenq 1 Provinsi Sumatera Utara yang berkesempatan sebagai peserta bazar. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga pesisir pantai yang berada di Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sangat menggantungkan hidup dari tangkapan ikan di laut. Untuk itu perlu adanya peningkatan perekonomian yang nantinya akan berpengaruh pada pemasaran hasil tangkapan para nelayan. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh adalah adanya dermaga atau tempat bersandarnya kapal para nelayan yang nantinya sekaligus tempat penampungan ikan. Menyikapi hal tersebut, masyarakat dan kepala desa berupaya untuk membangun dermaga bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk memajukan desa demi meningkatkan perekonomian. Dengan niat tulus tersebut, upaya yang dilakukan berbuah manis dengan berdirinya dermaga sekaligus wisata pantai pasir hitam. Tidak tanggung-tanggung, peresmian dermaga ini disambut dengan berbagai kegiatan pesta adat Melayu yang dihadiri oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara sebagai tokoh Melayu Langkat, anggota DPRD Sumut, serta berbagai tokoh agama dan masyarakat. Tidak ketinggalan ciri khas budaya Melayu, senandung dan demonstrasi sanggul tegang turut memeriahkan jalannya peresmian dermaga nelayan. Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Dato' Satya Samudra Wangsa, Ada Nur, mengatakan dermaga ini merupakan kebutuhan bagi para nelayan, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Langkat agar dermaga tidak hanya untuk bersandarnya kapal nelayan, melainkan untuk kapal umum juga bisa berlabuh. Disinilah nanti tempat naiknya hasil tangkapan, dan menurut saya ini perlu juga perhatian dari Pemkab Langkat untuk segera menambah lagi tempat berlabuhnya kapal-kapal ini sehingga nanti tidak menyusahkan daripada nelayan-nelayan yang skala kecil, khususnya untuk di daerah Kuala Gebang ini.
Anggota DPRD Sumut Komisi A Rudi Alfari Rangkuti mengatakan dermaga ini merupakan salah satu upaya peningkatan perekonomian masyarakat nelayan sekaligus upaya untuk menarik investor guna pengelolaan wisata pasir hitam yang ada di Desa Kuala Gebang. Saya rasa acara pada hari ini bisa menjadi agenda tahunan di Kabupaten Langkat ini untuk menarik investor dan juga menarik wisatawan yang ada di Kabupaten Langkat khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Semoga dengan adanya acara ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang saya dengar tadi dari Pak Kades. Ekonomi masyarakat pada saat ini lagi menurun karena persaingan di bidang nelayan, jaring tangkapnya yang tradisional menghadapi nelayan yang lebih profesional seperti itu. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, perhelatan F1 Powerboat Lake Toba yang baru saja usai digelar baru-baru ini di Balige, Kabupaten Toba telah dianggap sukses. Event F1 Powerboat Lake Toba yang digelar pertama kalinya dan direncanakan akan digelar tiap tahunnya selama 5 tahun ke depan secara berturut-turut, di mana perhelatan balap perahu motor bertaraf internasional tersebut menyisakan bangunan infrastruktur pendukung yang perlu dilakukan perawatan secara kontinu. Sementara itu, konsultan Firama Karya Johannes Lubis mengatakan bahwa area venue salah satu infrastruktur pendukung perhelatan tersebut masih membutuhkan pemeliharaan 3 bulan ke depan. Sebelumnya pembangunan venue F1 Powerboat Lake Toba telah dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Sumatera Utara Ditjen Cipta Karya sejak 30 November 2022 dan selesai 21 Februari 2023 telah sesuai kontrak. Namun bangunan infrastruktur pendukung F1 Powerboat ini pasca event tentunya ada aja yang mengalami kerusakan. Seperti halnya taman yang ada di sekeliling area venue terinjak oleh para penonton dan hal tersebut perlu ditata kembali ataupun diperbaiki. Setelah 3 bulan dalam perawatan, nantinya bangunan area venue tersebut akan diserah terimakan kembali kepada pemerintah Kabupaten Toba. Setelah selesai pertandingan F1 H2O ini, kedepannya akan ada pemeliharaan selama kurang lebih 3 bulan. Habis itu nanti baru kita serah terimakan ke Pemda setempat seperti itu. Berupa apa pemeliharaan ini, Pak? Boleh dijelaskan seperti apa? Artinya perbaikan, pemeliharaan ini perbaikan apa sih yang masih kurang pasca event, gitu kan? Masih kurang, otomatis kan nanti bisa kita lihat apa yang harus kita benahi setelah event ini. Oh, di sini kemarin kurang, di sini kemarin kurang. Seperti itu, Pak. Artinya perbaikan yang masih kurang bagus akan kita perbagusi, ataupun mungkin ada yang rusak akibat venue mungkin akan kita perbaiki seperti itu. Guna mewujudkan pers yang profesionalisme sebagai mitra pemerintah dalam perbaikan pembangunan daerah, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Labuan Batu menggelar seminar sehari yang diikuti oleh puluhan insan pers yang bertugas di Kabupaten Labuan Batu. Dalam rangka kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2023, PWI Labuan Batu menggelar seminar sehari dengan melibatkan pengurus PWI Sumut sebagai pemateri di salah satu aula hotel di Kota Rantau Prapat, Labuan Batu. Ketua PWI Labuan Batu Roni Afrizal mengatakan dengan menggandeng perusahaan swasta, pihaknya menggelar seminar dengan harapan para insan pers, khususnya yang bertugas di Kabupaten Labuan Batu lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sehingga pers sebagai media pemerintah dapat mengawal segala sektor pembangunan di daerah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sesuai visi misi pemerintah untuk Bolo Labuan Batu. Berharap kegiatan ini dapat meningkatkan profesional pada wartawan, dan hari ini juga kegiatan kami ini didukung oleh ASEAN Agri yang berharap dari kegiatan ini lebih meningkatkan profesionalisme wartawan di daerah khususnya di Labuan Batu.
Dalam seminar ini, pers diwajibkan untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berbeda dari sekedar informasi yang ada di media sosial. Dan pers harus profesional dan menjunjung tinggi kode etik sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pemirsa, memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Forkopimcam Penyambungan Mandailing Natal gotong royong bersihkan sampah di sungai dan di pusat kota. Untuk menjaga kebersihan sungai dari sampah rumah tangga, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Penyambungan bersama personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan petugas lingkungan hidup Mandailing Natal menggelar gotong royong membersihkan sampah di Sungai Aik Mata. Selain menjaga kebersihan dan keindahan sungai, juga menghindari bencana banjir di sepanjang badan Sungai Aik Mata. Gotong royong Jumat Bersih sekaligus peringatan Hari Peduli Sampah ini juga dilakukan pembersihan sampah dalam parit di sepanjang jalan protokol Penyambungan. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini bertajuk Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar peduli dengan sampah. Kita pagi hari ini adalah memperingati Hari Sampah sedunia dan sekaligus juga memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal. Kita bersama Muspika, Kecamatan Penyambungan beserta pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, kita melaksanakan pembersihan sungai di jembatan Aik Mata ini untuk melaksanakan pembersihan, jadi sehingga sungai tidak terjadi hambatan atau mungkin gangguan yang menimbulkan nanti ada bencana atau banjir. Proyek pengerasan jalan dan gorong-gorong di Desa Ujung Tanduk masih baru setahun dikerjakan, namun saat ini sudah mengalami kerusakan. Warga merasa keberatan atas pekerjaan dan pengerasan jalan usaha tani di Dusun Barapangko dan pekerjaan gorong-gorong usaha tani di Dusun Parik Parsopoan di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Lauku Botil, Kabupaten Toba. Menurut warga, proyek pekerjaan pengerasan jalan dan gorong-gorong tersebut belum lebih dari 1 tahun sudah dalam keadaan rusak total. Informasi yang dihimpun dari warga, proyek ini menggunakan anggaran dana desa untuk anggaran tahun 2021 dengan pagu Rp250 juta. Salah seorang warga, Elizabeth Simanjuntak, mengatakan sebagian besar warga sangat kecewa dengan proyek tersebut karena diduga dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja dan spesifikasinya. Ia juga menjelaskan di mana jalan tersebut digunakan warga menuju lokasi pertanian sudah mulai terganggu untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Elizabeth berharap agar pihak aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan ataupun peninjauan ke lapangan untuk mengambil tindakan tegas nantinya. Pekerjaan Kepala Desa Ujung Tanduk nilainya sangat rendah banget ya, di mana gorong-gorong bangunan tahun 2021 masih kurang lebih 1 tahun dilalui. Itu orang-orang pulang dari ladang, saat ini sudah hancur lebur. Juga perkerasan jalan saat ini yang berada di Barapako, Dusun Barapako juga sudah sangat hancur. Kami sangat-sangat keberatan karena kinerja Kepala Desa tersebut sangat minim. Di bawah dari rata-rata. Kepala Desa Ujung Tanduk Anton Sinurat ketika dikonfirmasi mengatakan sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toba atas proyek tersebut pihaknya telah melakukan pengembalian sebesar Rp100 juta ke kas desa. Menurut Anton, hal ini terjadi akibat miskomunikasi antara pihak aparat desa dengan warga saat melakukan pekerjaan tersebut dan berharap hal ini tidak akan lagi terjadi. Pemirsa, viral maraknya pencurian dengan modus berpura-pura bertanya alamat di Brastagi, Kabupaten Karo. Warga yang resah berharap kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku yang terekam CCTV. Beredarnya video rekaman CCTV yang diunggah di akun sosial media warga Brastagi, Kabupaten Karo, memperlihatkan 2 orang pria yang mengendarai sepeda motor berboncengan memasuki wilayah Kampung Teknol Sempajaya, Kota Brastagi.
Salah seorang terduga pelaku turun dari sepeda motor menuju ke salah satu rumah dengan berpura-pura menerima telepon. Pria tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi. Berdasarkan keterangan warga sekitar, seorang terduga pelaku tiba-tiba masuk ke rumah warga namun kepergok dengan pemilik rumah. Lalu pria tersebut pun berdalih mencari alamat seseorang sambil berpura-pura mengangkat teleponnya dan kabur meninggalkan lokasi kejadian. Di rumah yang berbeda, seorang anak yang masih siswa sekolah dasar sempat diancam dibunuh oleh pelaku. Saat dipergoki, korban sedang mencongkel pintu rumahnya. Namun aksi pelaku gagal usai korban meminta pertolongan. Bukan hanya di situ saja, modus seperti ini juga terjadi di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Pemilik rumah terkejut saat bertatapan dengan seorang pria tak dikenal di ruang tamu dalam rumahnya. Hal yang sama, pria tersebut berdalih mencari alamat seseorang dan kemudian kabur. Salah seorang warga Kartika Sari Boru Sembiring mengatakan sudah ada warga yang mengalami pencurian handphone di dalam rumah. Para pelaku masih berkeliaran yang membuat warga resah dan tidak nyaman. Aku nggak tahu masuk dia kan, terus sudah sampai tengah waktu aku keluar dari kamar, jumpa muka lah kami udah sampai tengah pintu itu dia. Terus pas kakak tanya apa katanya? Dia bilang, dibilangnya Bang Ucil gitu katanya. Siapa ya? Aku bilang kayak gitu. Terus dibilangnya rumah Bang Ucil, Kak, nggak ada sini Bang Ucil, aku bilang kayak gitu. Terus lari dia keluar. Terus keluar aja dia, nggak bilang minta maaf, dibilang gitu. Nggak ada, pergi aja dia. Warga pun sangat berharap kepada pihak kepolisian dapat segera mengusut kasus ini demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Seorang nenek penjaga warung di Pasar 4 Barat, Medan Marelan, Kota Medan dihantam menggunakan balok oleh seorang pemuda. Dompet berisi uang 2 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Dalam rekaman CCTV milik Winarsi 63 tahun terlihat seorang pemuda menggunakan helm masuk ke warung miliknya di Jalan Marelan 3 lingkungan 10 Pasar 4 Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dengan modus beralibi membeli rokok dalam jumlah banyak untuk menyembuhkan korban, pemuda tersebut rupanya ingin melakukan pencurian. Saat korban tengah membuka dompet berisi uang, pelaku yang telah membawa senjata berupa balok kayu langsung memukul leher korban sebanyak 3 kali hingga tersungkur dan berhasil membawa kabur uang sebanyak 2 juta rupiah. Korban mengaku tidak mengenali identitas pelaku karena pelaku menggunakan masker dan helm. Hanya saja pelaku masih tampak muda berusia 20 tahunan dan menggunakan motor kabur ke arah jalan utama Medan Marelan. Kini korban telah melaporkan kasus pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan terhadap ke Polsek Medan Labuhan. Rokok apa? Rokok Magnum. Berapa? Setengah, Surya 2. Banyak kali. Iya, banyak orangnya. Duitnya 20. Ambil. Diambil baliknya, situ aku dipukul. Kepecah kayak kaca. Pikir, apa nih listrik car-car gitu rupanya. Dia ke belakang sini. Uang sama ada KTP, ada kartu perobatan KIS, 2, sama STNK. Pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah barang bukti dan keterangan korban, berharap pelaku dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca esok hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, saya Enda Paramita, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 4 Maret 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Medan, Langkat, Serdang Berdagai, Batubara, Deli Serdang, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari, diperkirakan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di wilayah Serdang Berdagai, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Pada malam hari, diperkirakan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di wilayah Asahan, Simalungun, Tanjung Balai, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan banyak di Sumatera Utara, dengan hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya.
Suhu udara di wilayah Sumatera Utara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berada pada kisaran 65 hingga 98%. Dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam dari arah barat laut hingga timur laut. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 2 Maret 2023 terpantau 7 titik panas, yaitu 1 di Deli Serdang, 1 di Mandailing Natal, 1 di Kota Medan, 1 di wilayah Nias Selatan, dan 3 di wilayah Sibolga. Demikian perakiraan cuaca Sabtu 4 Maret 2023. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Di informasi pertama dari Provinsi Bengkulu, pemirsa, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu Rabu siang melakukan kunjungan ke ruang kerja Komisi 1 DPRD Provinsi guna berkoordinasi serta dengar pendapat mengenai kerjasama penyiaran. Rabu siang, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu Rika Damayanti menyambangi ruang kerja Komisi 1 DPRD Provinsi. Kunjungan ini disambut baik Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Dempo Exler. Kunjungan ini dilakukan untuk berkoordinasi serta dengar pendapat mengenai kerjasama penyiaran guna meningkatkan kualitas serta kapasitas TVRI Bengkulu yang telah resmi melakukan siaran digital selama 24 jam. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Exler mendukung TVRI menjadi media prioritas penyiaran di Bengkulu dengan program yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Dirinya berharap TVRI dapat bersinergi meneruskan informasi antara rakyat dan pemerintah. Memang sudah selayaknya pemerintah, khususnya Pemprov Bengkulu, memberikan support maksimal kepada penyiaran TVRI, karena memang TVRI adalah milik negara kita, milik asli negara kita. Artinya ini memang sudah selayaknya kita support maksimal dalam berbagai hal, karena memang ya siapa lagi kalau bukan kita, secara dukungan moral maupun secara penganggaran, kebijakan, dan pastilah TVRI itu programnya pasti memihak kepada kebijakan pemerintah dan pro kepada keinginan rakyat. Nah, ini masih kita support maksimal. TVRI Bengkulu telah resmi melakukan siaran digital selama 24 jam sejak tanggal 1 Maret kemarin. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu menyatakan bahwa alat logistik penanganan bencana alam siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Guna membantu dan melayani masyarakat Kota Bengkulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu menyatakan semua peralatan logistik penanganan bencana alam telah disiapkan seperti mobil, perahu karet, pelampung, sinso untuk penanganan pohon tumbang dan berbagai armada lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Wilhopi mengatakan, jika masyarakat membutuhkan bantuan saat terjadi musibah, pihaknya siap melayani karena timnya siap siaga selama 24 jam. Badan Penanggulangan Bencana tetap berharap kepada masyarakat Kota Bengkulu yang mengetahui tempat terjadinya pohon tumbang bisa menghubungi kita dan Dinas LH, dan tim kita siap 1 kali 24 jam untuk membantu warga Kota Bengkulu yang memang tertimpa musibah. Karena armada persiapan peralatan kita standby untuk membantu seperti sinso itu memang sudah kita siapkan di mobil. Apabila suatu saat terjadinya bencana pohon tumbang, kita langsung terjun ke lapangan untuk membantu warga. Sementara itu, untuk menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini masih berpotensi terjadi, BPBD terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera melapor jika dampak dari cuaca ekstrim sudah mulai melanda. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, harga beras di Kabupaten Lebong jelang Ramadan masih tinggi, yakni berada di kisaran Rp18.000 per cupak atau setara 1,6 kg. Harga jual beras di Kabupaten Lebong saat ini menginjak harga Rp18.000 per cupaknya.
Harga ini tergolong tinggi dibanding masa panen raya tahun sebelumnya. Padahal saat ini di Kabupaten Lebong tengah memasuki masa panen raya hampir di seluruh kecamatan yang mencapai ribuan hektar. Dinas Perindustrian Koperasi Lebong menghimbau para pedagang maupun pembeli untuk tidak khawatir terkait kenaikan harga beras. Karena memasuki masa panen puncak bulan depan, dipastikan harga beras akan turun. Masyarakat saya kira tidak perlu khawatir karena sama-sama kita melihat sekarang Lebong akan segera memasuki masa puncak panen. Jadi biasanya dengan puncak panen ini beras akan segera turun karena masyarakat sekarang mungkin akan berkurang membeli beras karena memang dari hasil panennya sudah tersedia. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, harga jual beras di Kabupaten Lebong biasanya jika mulai memasuki masa panen akan turun di harga Rp14.000 per cupa. Namun tahun ini, meski sudah memasuki masa panen, harga jual beras masih tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan harga. Kontributor Lebong Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Kita beralih ke informasi terakhir, Saudara. Stok gabah kering di Lumbung Padi Desa Sarimulyo, Kabupaten Seluma mulai menipis jelang memasuki bulan Ramadan. Lumbung padi di Desa Sarimulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma mulai mengalami pengurangan stok gabah kering. Saat ini stok gabah kering di lumbung hanya berkisar 8 hingga 10 ton. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode panen sebelumnya, petani dapat menyimpan stok gabah sebanyak 15 hingga 20 ton. Petani padi Eko menyatakan penurunan jumlah stok gabah disebabkan pengaruh cuaca berupa hujan deras dan badai yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Selain itu, banyak petani yang telah menjual stok gabah ketika harga tinggi beberapa waktu lalu. Kalau untuk panenan di musim ini mungkin kendalanya di cuaca, tapi kalau untuk stok berasnya berkurang karena harga jual waktu pas selesai panenan utama udah tinggi, jadi petani udah banyak orang jual beras. Sementara untuk harga beras kualitas premium yang dijual saat ini Rp12.000 per kilogram, sedangkan kualitas biasa sekitar Rp11.000. Petani memprediksi harga belum akan mengalami perubahan saat Ramadan dan Lebaran mendatang. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.